أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tahun ini kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan segala amal ibadah kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaannya baik di dunia sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan dengan Al-Quran adalah dua sesuatu yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Terlebih lagi di mana di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan telah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah sebuah pedoman bagi umat manusia yang mengharapkan kebahagiaannya baik di dunia sampai di akhirat. Sebagai seorang manusia, pastilah kita menginginkan kebahagiaan itu. Akan tetapi, tujuan di mana kebahagiaan itu berada, kita belum mengetahuinya. Logikanya, ketika kita belum mengetahui sebuah tujuan yang kita belum tahu, maka niscaya kita membutuhkan kepada sebuah petunjuk. Niscaya kita membutuhkan kepada sebuah pedoman, di mana pedoman itu akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita harap-harapkan. Dan petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati, wa fi riwayatin kitaballahi wa itrati ahli baiti." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, telah aku tinggalkan, telah aku wariskan kepada kalian dua sesuatu, yang mana apabila dengan dua sesuatu ini, apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turun Al-Quran, sehingga seyogyanya kita di dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran minimal ada 5 manfaat yang mungkin akan kita dapatkan. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dan itu Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannati, wa man ja'ala al-Qur'an
wara'a dhahrihi saqahu ilan nar waliyadzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing dia menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Al-Qur'an akan membimbing dia menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi waliyadzubillah, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang berada di punggungnya dia, tidak memperdulikan Al-Quran walaupun membacanya di bulan suci Ramadan, maka niscaya Al-Quran sendiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah waliyadzubillahi min dzalik. Yang kedua, para pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan daripada membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai obat penenang hati, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Dan diturunkan Al-Qur'an sebagai penawar dan sebagai obat, sebagai pembawa rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Alhamdulillah, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sehingga insyaallah apapun permasalahan kita, insyaallah bisa kita selesaikan dengan cara kita membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan orang yang baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safar fil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'fihi wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran." Barang siapa yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia dalam membaca Al-Quran belum begitu lancar, wa yatata'fihi, dan kadang membacanya terbata-bata, tapi dia berusaha membacanya dengan sungguh-sungguhnya, maka niscaya dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa TV Al-Wafa dimanapun Anda berada, yang keempat adalah di mana ketika seseorang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada dia, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita bisa menghafalkan Al-Quran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yarfa'u bi aqwaman, yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebagian orang di antara kita dengan berkat Al-Quran, dan akan menurunkan sebagian di antaranya mereka tadi itu tanpa adanya dia baca daripada Al-Quran. Oleh karena itu, para pemirsa TV Al-Wafa bihadilah dimanapun Anda berada, marilah kita berazam, marilah kita berniat di saat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal dalam satu hari kita bisa membaca 1 juz daripada Al-Quran, sehingga dalam 30 hari insya Allah kita bisa membaca 30 juz Al-Quran. Dan insya Allah berkat itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim insya Allah, sehingga kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana syair mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikha, inna safinata la tajri alal yabasi." Kita mengharapkan kebahagiaan, kita mengharapkan keselamatan, akan tapi kita tidak berjalan dalam petunjuk-petunjuk yang telah ditunjukkan, maka sesungguhnya sebuah bahtera, sebuah kapal tidak akan berjalan pada tempat yang kering. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mendapat pedoman daripada Al-Quran, semakin dekat kita dengan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.